proses ngejar itu pasti ada tantangan, betul nggak? Capek lah, ngedown lah. Kenapa prospek tapi belum posting-posting? Kok dulu gampang sponsor sekarang lumayan, ya. Betul kan? Nah sebenarnya hal itu karena apa? Iki pikiran ya. Kalau misalkan kita pikirannya kuat mah pasti nyampe. Ya gak? Makanya namanya proses mengejar impian itu adalah setiap langkah, setiap pikiran, setiap tindakan akan bergerak melari menuju impian. Ya Mariam, sekarang saya pengen beli mobil apa? Kia Sonet. Pasti gambarnya kelihatannya Kia Sonet. Buka handphone Kia Sonet. Orang lewat Kia Sonet aja terus. Betul nggak? Berarti ABS kita sudah ke situ. Kalau ABS kita udah ke situ pasti sampai. Ya. Makanya afirmasinya harus kuat, Ki. Kalau kamu pengen benar-benar ya, wah lihat Bali bagus ya, ini lagi ini. Jadi ngebuat gairah kita tiap hari untuk ngejar itu ada. Tapi orang yang nggak punya gairah dia udah pesimis duluan. Kamu pengen punya iPhone ya udah iPhone aja. Beli apalah digigit gitu ya, afirmasinya kuat ya, Pak Nino. Iya. Ya apa aja pokoknya bergerak untuk sampai pada titik itu pasti nyampe, nggak mungkin nggak nyampe. Kalau orang ada kemauan, ada keinginan sesuatu dengan ditunjang dengan pergerakan pasti sampai, Rafiq. Ya. Tapi kalau nggak bergerak ya nggak akan sampai, betul nggak? Langkah apa yang harus kita lakukan di dalam mencapai impian? Nah, betul nggak? Misalkan sekarang Agung pengen beli mobil, langkah apa yang kamu lakukan, Bu? Buat sampai ke situ. Prospek pendampingan lu sama sponsor. Oh gitu. Prospek pendampingan di mana? Pendampingan sekarang jadwal bolak-balik di Pelabuhan Ratu, jadi tiap hari ada siaran udah disusun jadwalnya. Oh gitu. Setiap hari. Alhamdulillah. Cuma hari Senin sampai Selasa doang ya. Belum ada acara, paling sponsoran di Senin Selasa. Sponsoran ya. Ya enggak. Nah sponsor itu penting untuk menunjang. Nah leader-leader yang udah menunjang jangan hanya berharap dari pendampingan saja. Sebelum dua kaki kita kuat maksimal flashing setiap hari, kita harus sponsor. Karena tujuan sponsor adalah bagaimana kita menggerakkan diri kita, meningkatkan karakter kita, juga kaki baru yang kita pegang itu akan termotivasi dengan crossline-nya, membuat pergerakannya, momentumnya lebih cepat dia dapat. Dan juga ketika ini mendapatkan momentum berkembang, maka ini akan menjadi motivasi bagi kaki besar kita juga, atau kaki kita yang lain. Betul nggak? Makanya sponsor itu penting. Apalagi sponsor yang langsung kita lakukan pendampingan itu pasti menjadi leadernya jauh lebih cepat karena retouch-nya terus sama kita. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang yang mau beli mobil nih, ya ada Agung, ada Mariam. Jadi harus ibaratnya yang tadi kuat sponsor dan menciptakan leader-leader baru di kaki-kaki baru kita yang setiap hari intens dengan kita dan kita ajak untuk touch juga dengan ya ikut kegiatan kita untuk touch ke home prospek yang ada gitu, supaya dia lebih cepat untuk menjadi pemimpin, menjadi leader. Ya, lagi bisa sponsor. Bisa. Ada kendala enggak? Apa kendalanya? Mungkin misalnya udah di base camp kan pasti udah positif banget gitu kan, pas udah pulang tuh mungkin ada negatifnya mungkin dari omongan siapa gitu. Apa rumus prospek?
Hah? Apa rumus prospek? Masih paham. Pemahaman. Ya kalau diagramin ya, kalau ini kan dosen ya. Siapa Mariam? Rumus prospek ini orang di prospek. Ada menolak, ada menerima. Kan gitu kan? Ya, diajarin gitu kan? Orang menolak karena tidak paham. Orang terima karena Tidak ya. paham. Menerima Betul nggak? Paham paham. dulu. Iya. Nah, udah paham tapi nggak join Udah yakin. karena Udah yakin. tidak yakin. Kenapa nggak yakin? Karena tidak paham. Karena tidak paham. Kenapa dia tidak yakin? Kenapa? Karena kitanya kurang yakin ya. Gitu kan tujuannya kan gitu. Diagramnya kan gitu semua. Ya nanti kamu gambarin aja itu di home prospect tuh buat. Karena tidak yakin. Kenapa nggak yakin? Karena kitanya nggak yakin. Makanya ujung-ujungnya apa? Kalau kita yakin, kita pasti bisa meyakinkan orang. Seberapa kuat keyakinan kita transfer apa yang kita yakini, insya Allah itu orang itu yakin. Betul nggak? Atau misalkan tadi kembali lagi ke diagram, orang di prospek, kenapa menolak? Karena tidak paham. Kenapa menerima? Karena paham. Udah paham, kenapa masih belum posting? Karena nggak yakin tadi. Kenapa dia bisa asalnya sudah paham tapi nggak yakin? Karena ada pengaruh orang lain yang membuat jadi dia nggak menurun keyakinannya. Makanya 2 kali 24 jam itu paling lama, namanya follow up. Semakin lama keyakinannya menurun, tambah dipengaruhi, pulang ke rumah nggak di blocking, ketemu orang tua. Makanya harus yang disampaikan oleh Pak Said, keluarga tuh keluarga ya. Pasti yang anak sekolahmu udah paham ya. Di closing sekalian nama keluarganya, betul ya? Ya betul ya. Nah jadi yang tadi Anggi, kenapa dia bisa dipengaruhi? Karena blockingnya kurang. Maka yang harus kita lakukan follow up kembali. Bagaimana langkah follow up, Siti? Ajak. Nah, kamu belajar sama Siti, the king of follow up. Jago dia follow up. Follow up prospekan, follow up member. Nah, intinya ketemu aja ya Siti ya. Betul nggak? Ya, gimana Siti follow up? Ya biasa apa yang kamu lakukan? Oh, jadi kan tuh udah buat nyaman lagi. Nanti juga dia yang nanya sendiri, gimana ngeliatnya aku tuh belum paham, kasih tahu lagi. Nah, ya kamu pelajari ini paling jago follow up saya lihat. Dia kemana-mana pasti follow up lagi, follow up lagi, follow up. Ya nggak? Pasti di namanya follow up orang memang nggak mau langsung ketemu Siti. Iya, setiap orang di follow up kira-kira mau ketemu nggak? Ada yang mau, ada yang enggak. Hah? Ada yang mau, ya. Nah, kalau yang nggak mau gimana? Ya udah, wes. Iya kan? Nggak mau kan? Tapi biasanya kan kamu setelah dia nggak mau dicoba lagi akhirnya mau. Jadi harus kuat semua ya. Intinya saya berharap di PPKM ini harus momentum, semua orang bisa sponsor minimal 5 aja. Baik itu dari produk, dari orang butuh penghasilan atau apa, harus dapat. Karena pasti yang butuh produk saya juga tiba-tiba dari Facebook lah, dosen saya yang dulu, saya butuh propolis nih, ya enggak, dari mana lah, dari sini, dari mana, semua butuh produk ya. Jadi kita harus lebih gigih ya di masa PPKM ini ya. Kamu gimana downline Karadi? PPKM gimana kondisi di sana? Aktivitas ISM? Aktivitas Yang tadi udah cerita semua yang lain. Oh ya, lancar sih alhamdulillah. Tapi sekarang lagi pindah di base camp juga. Oh gitu. Iya. Kemana pindah? Nanti daerah situ perumahan. Apa? Di perumahan juga di Di Sukabumi. perumahan. Sukabumi ya. Tapi enaknya jadi gampang buat ketemu orang karena emang sekarang pada nanya soal penghasilan sih, karena banyak yang di rumah kan. Oh gitu. Sama Gitu butuh ya. penghasilan banyak yang mencari sekarang. Ya cuman
kemarin kan katanya ada nggak jadi yang OPP yang masih Cianjur ke Sukabumi yang tadinya mau pada datang jadinya pada ke base camp sih. Berjalan tapi yang prospek di base campnya. Mantap. Cianjur gimana Gum? PPKM dan home prospek. Kalau hotel belum bisa sekarang. Kan nyari-nyari juga belum nemu tempat gitu. Cuman kalau misalkan kemarin emang udah rutin HPA gitu per base camp. Jadi ya base camp kelilingan. Tapi nggak masalah sama RT RW. Enggak masalah, aman. Aman ya. Kamu di mana kamu? Di Sukabumi. Sukabumi sama prospek bareng nggak? Enggak sih, di ujungnya dekat Bogor kok. Oh aman di sana. Aman, cuman ya itulah dari orang tua sih, jadi sekarang lagi fokus sponsoran. Kenapa orang tua? Nggak bisa keluar karena PPKM di sana rada lumayan. Maksudnya gimana? Ya, jadi Member orang tua. nggak boleh keluar gitu Orang sama tua tua. member. Karena emang lagi PPKM juga kan di sana rada ketat gitu. Sukabumi. Sebenarnya bukan rada ketat. Semua ya ketat kalau mau diketat-ketatin ya. Jadi gini, kamu harus ngasih keyakinan. Ya, sama. Saya pertama PPKM itu, orang tua saya sama. Guys, keluar. Cuci tangan. Mandi. Disemprot-semprot. Aduh kan. Bingung gimana kata saya mempengaruhi orang tua supaya betul nggak? Mah, kita lihat suasana di luar. Kan nggak bisa keluar ya. Udah lihat saya dulu. Ajak sama saya keliling naik mobil. Ketika diajak keliling naik mobil baru lihat, oh iya ya. Ini kok begini, ini kok begini, ini kok begini. Saya di luar nggak ada apa-apa. Saya itu media semua yang apa? Merusak pikiran para ibu-ibu. Benar kan? Betul ya? Betul. Nah, jadi dia pasti orang tuanya nggak pernah keluar. Betul nggak? Ya. Jadi was-wasnya terlalu tinggi. Akhirnya yang tadi dikatakan apa? Dilarang ya. Ini. Nah, kamu yang harus bisa meyakinkan. Karena kalau dilarang mah bicara seluruh member di seluruh Indonesia dilarang. Ya ada nggak yang tadinya dilarang? Siapa? Nabila? Apa kata orang tua? Awalnya kan nggak boleh kemana-mana, cuman pas kemarin nenek dari Jakarta bisa ke sini ya udah. Jadi kita dulu juga bisa. Gimana ceritanya? Gimana cara meyakinkan orang tua supaya boleh keluar? Santai aja. Jadi ngikutin keadaan karena yang kita yang harus ikutin lingkungan gitu kan. Bilang aja udah nggak ada apa-apa di luar mah, cuman gosip doang, cuman isu-isu doang gitu. Di luar mah biasa aja. Jadi harus kamu meyakinkan nggak apa-apa. Virus ibaratnya sama propolis ya nggak? 4 hari sembuh yang tadi. Betul nggak? Khususnya yang muda-muda ya, yang tidak ada komorbid tadi. Karena yang bahaya itu adalah orang-orang yang punya penyakit tadi. Betul. Betul nggak? Kalau yang nggak punya penyakit, apalagi yang pernah hilang penciuman, udah itu gejala paling bagus. Kamu pernah? Pernah, bagus. Berarti tubuh kamu berontak paling cepat. Karena orang-orang yang hilang penciuman artinya adalah ya dia ibaratnya yang tadi saya bilang, gejala paling bagus ketika kena virus itu adalah hilang penciuman. Yang hilang penciuman gak akan ke rumah sakit. Yang hilang penciuman gak akan ada sesak. Dalam hitungan singkat 4 hari sembuh pasti. Apalagi propolis, wah, yang diajarin Pak Ali 3 sendok makan sehari. Kalau gejalanya udah makin tinggi, yang tadi ada sesak, oksigen saturasi menurun per jam. Ya, siap ya? Nah itu yang di apa namanya yang harus di ini ya. Jadi kamu harus bisa ya. Aura negatif dari jaringan kamu harus positifkan. Kalau kamu nggak bisa keluar dari situ, berat nanti. Ya, karena sebagian besar dari kawan-kawan di sini
sudah bisa mengatasi itu semua. Nah, kamu harus bisa mengatasi itu ke jaringan kamu di bawah ya. Daerah mana? Tanjung Parung Kuda. Parung Kuda. Oh, Parung. Itu yang macet waktu itu Bapak yang ke Apa? arah Bogor. Oh, yang ke Macet. arah Bogor. Ya sebenarnya itu masih daerah-daerah Bogor apa segala macam. Saya ngelihat Reva, Asul apa sebenarnya kegiatan masih bisa semuanya. Lagi WS. Hah? Lagi WS. Siapa? Si Reva Oh, lagi WS. Di mana? Cisarua Bisa dua bukan. Bisa berapa besar tadi? 150. Malam ngechat. Nah, tuh bisa. Jadi leader itu mencari solusi, bro. Ya. Jadi jangan sampai ini. Jadi kamu ini harus Sukron. menghindari Sukron. hal-hal negatif pokoknya. Aktivitas negatif, pikiran negatif, masukan-masukan negatif harus dipositifkan. Maka gimana caranya jaringan harus bisa ya di apa namanya dipositifkan untuk bergerak ya. Kalau misalkan nggak dipositifin nanti gimana kondisi menunggu PPKM? Kalau PPKM 1 tahun lagi beres gimana? Ya kan jadi masalah, betul ya? Nah, jadi di apa namanya kita maksimalkan. Jadi apalagi di kondisi PPKM ini apa produk harus kita maksimalkan, sponsor harus kita maksimalkan, orang yang butuh pekerjaan banyak, yang butuh produk tadi. Wah, kita udah bahas tadi masalah PPKM, makanya kita langsung ke aktivitas ISN yang kita bisa lakukan di masa pandemi. Ya, semua tadi sudah menjawab apa impiannya masing-masing. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai impian. Kan itu poin-poinnya. Ya, betul ya. Ini jadi kamu sekarang harus bisa mendorong jaringan kamu untuk beraktivitas ya. Ya, beraktivitas positif ya untuk ibaratnya semua agar bisa bergerak di masa PPKM. Ya, apalagi jaringan Panino paling jago menggerakkan sekeluarga menjalankan media. Gimana supaya orang tua member ikut bergerak semua ya. Kan dia belajar dari crossline juga, dapat ilmu bagaimana caranya di kondisi ini, apalagi di mana keluarga kita butuh produk semua, saudara butuh produk agar diproduktifkan untuk menjalankan media. Silakan Pak Nino. Forbid ini makin aja ya. Apa bahasa ini? Oke ya, luar biasa. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya di meeting yang sangat terbatas kali ini. Sedikit meluruskan tentang PPKM ya. Sebenarnya pemerintah ini bukan melarang kita untuk mencari uang, bukan melarang kita untuk berkegiatan, bukan. Tapi melarang untuk berkerumun. Itu doang. Jadi banyak yang salah, wah berarti saya harus diam di rumah terus dong. Nah itu salah sebenarnya. Karena diam di rumah, Anda memang gak mati dengan corona, tapi mati dengan pikiran gitu. Mati dengan rekening, mati lihat orang tua nangis-nangis, ya kan? Mati lihat kulkas kosong, ya kan? Mati lihat token listrik cecuitan. Nah itu, jadi banyak kematian sebenarnya. Nah tapi tentunya kita sebagai warga negara, ya berkerumunnya itu kita lakukan saja apa yang kita bisa lakukan, itu yang paling penting. Ya, nah untuk memulai mungkin saya akan berbicara yang pertama adalah setiap tahun ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kita bisa melihat di PPKM 41 atau PSBB disebutnya ketika itu, orang yang mengambil sebuah tindakan adalah orang yang memetik hasil sampai saat ini. Seperti teman-teman kita, seperti Rida Reva, ya kan, ada Fahri, ada Sasa, ya kan, ada Masir, ada beberapa tim di saya pun dan crossline terdekat saya pun melakukan tindakan. Dan yang berhenti atau yang kebingungan atau yang diam, malahan dia tidak kena momentumnya. Maka saya selalu berbicara kepada tim saya, yaitu kita harus ambil momentum ini gitu. Yang dimana orang lain pada kebingungan, yang dimana orang lain pada, kalau dikatakan kasar mungkin putus asa ya. Putus asa akan mencari penghasilan. Nah disinilah kita datang. Seperti
malaikat glory datang ya kan, memberikan sebuah solusi. Nah itu sebenarnya keberkahan untuk mereka semua sebagai teman-teman atau masyarakat di luar sana. Kalau saya katakan PPKM kali ini adalah kesempatan kita sponsor. Kesempatan kita sponsor, kesempatan untuk kita retail. Kan orang yang nggak bisa retail jadi jago retail. Orang yang nggak bisa sponsor jadi jago sponsor. Tapi ada orang yang udah jago sponsor karena ketakutan dengan yang tadi dikatakan, sehingga dia tidak mendapatkan apapun ketika di zaman sekarang. Karena kalau teman-teman ingin tahu, pengusaha untuk saat ini itu pada kebingungan. Yang di mall itu satu tokonya dia nyewa itu 1 tahun sampai 400 juta setahun. Satu toko loh. Sedangkan di 2 tahun ini selalu diganggu kan pengusaha ya. Betul ya. Yang kena dampaknya siapa? Karyawannya, pengusahanya. Betul, sehingga banyak yang kebingungan gitu. Terus yang kedua, yaitu pabrik juga sama ya. Pabrik boleh melakukan kegiatan, tapi kalau misalkan ada yang positif langsung ditutup semuanya kan. Berapa persen yang positif langsung ditutup semua. Nah kan itu dampak juga. Nah sayang teman-teman harus paham ini. Kenapa saya harus di Melia? Yang pertama itu dulu. Yang kedua, Anda harus tahu moto Melia, menuju hidup yang jauh lebih baik. Bukan untuk menuju hidup yang pas-pasan. Kalau misalkan Melia hanya untuk mencari uang dan bertahan hidup, di luar sana juga banyak yang bertahan hidup. Benar nggak? Kalau misalkan hidup hanya untuk bertahan hidup, apa bedanya kita dengan monyet yang hanya bisa bertahan hidup? Betul ya? Kalau misalkan hidup hanya untuk kerja, apa bedanya kita dengan kerbau yang terus-terusan kerja? Kan kita manusia. Nah jadi ini harus sinkron dulu, harus make sense dulu pikiran Anda dengan niat Anda dalam bisnis ini. Pertama itu gitu. Ketika Anda udah make sense pemikiran Anda dengan dengan niat Anda, maka di sini akan sinkron. Sinkron Gi. Anggi ada masanya, Anggi ada tahunnya. Yang dimana Anggi akan kena momentum yang sangat besar itu. Nah, momentumnya kapan? Pertanyaannya kan itu. Kalau diam yang gimana mau dapat momentum kan gitu ya. Nah, momentumnya yang pertama adalah kita harus bergerak terus. Nah, lalu banyak juga segmen-segmen yang tidak dirangkul oleh teman-teman, yaitu orang tua. Sebenarnya orang tua itu juga harus digerakkan. Pertama, Melia itu bukan komunitas anak muda. Melia itu untuk semua orang. Orang tua, lanjut usia, ya sama orang tua ya, separuh baya, remaja, ABG, semuanya harus bergerak. Nah, apabila bisnis Melia di bawah jaringan Anda sudah menjadi bisnis keluarga, di situ leadership Anda aman. Saya katakan, apabila bisnis Melia sudah menjadi bisnis keluarga, di bawah situ, di bawah jaringan Anda, leadership Anda akan aman. Berarti di satu kartu keluarga itu semuanya member Anda kan? Dan satu keluarga itu semuanya bisa bergerak. Seperti banyak member saya juga sekarang yang bapaknya gabung, lalu orang tuanya gabung, dan mereka itu bukan hanya gabung tapi bergerak. Nah, bagaimana cara memberitahunya? Kan itu yang mungkin bingung ya. Gimana cara memberitahunya? Yang pertama, udah pasti kita kenain anaknya dulu. Yang kedua, cetak bonus anaknya terlebih dahulu, itu penting. Ketika udah punya cetak bonus awalnya, dia harus memenuhi kebutuhan terlebih dahulu. Kebutuhannya, kita matiin aja ya.